para saudari dan saudara, kalau kita menyimak bacaan-bacaan hari ini, maka kita akan menemukan keserupaan, bahkan hampir identik bacaan pertama dan bacaan Injil, bacaan Kisah Para Rasul dan bacaan dari Injil Santo Lukas. Bahkan kalau kita mengetahui sedikit tentang latar belakang informasi terkait dengan Kisah Para Rasul dan Injil Santo Lukas, maka kita juga mengetahui bahwa yang menulis Kisah Para Rasul dan yang menulis Injil Lukas orangnya sama, yaitu Santo Lukas. Maka di bacaan pertama para saudari-saudara dikatakan di baris pertama, Hai Theophilus, dalam buku yang pertama. Maka Lukas menjadi buku pertama, Kisah Para Rasul menjadi buku yang kedua. Yang dibacakan pada kesempatan pagi hari ini, bab pertama Kisah Para Rasul menuliskan kembali dengan sedikit catatan tambahan apa yang tadi sudah kita dengar, baru saja kita dengar dari bacaan Injil. Maka kita berkomentar, kita refleksikan sedikit saja Bapak Ibu para saudari dan saudara dari bacaan pertama, karena dengan demikian kita kena juga dengan bacaan Injil. Nah, yang pertama Bapak Ibu para saudari-saudara yang perlu kita refleksikan, yaitu yang pertama kata Theophilus. Theophilus bolehlah kita anggap itu sebagai seseorang pada zaman itu, tetapi Theophilus itu juga punya makna yang bisa diperluas. Theophilus artinya orang-orang yang mencintai Tuhan. Maka Kisah Para Rasul dan Injil Lukas dengan demikian ditulis bagi orang-orang yang ingin mencari dan menemukan Tuhan. Maka kalau kita membaca Kisah Para Rasul dan membaca Injil Lukas, tetapi kita tidak ingin menemukan Tuhan, maka rasa-rasanya kita akan membaca dan hampa setelahnya. Maka kalau kita mau membaca Kisah Para Rasul, membaca Injil Lukas, kita harus bertanya dalam diri kita masing-masing, opo sing tak goleki? Kalau kita menjawab saya ingin menemukan Tuhan, maka di sana kita akan menemukan Tuhan yang seperti apa. Maka itu catatan pertama tentang Theophilus. Panjenengan semua semoga adalah Theophilus zaman sekarang, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang senantiasa mencari tahu siapa Tuhan. Maka membaca bacaan hari ini kita akan sampai ke sana. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, tadi pada baris kedua juga dikatakan halaman 3 Kisah Para Rasul, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, Lukas menulis keterangan yang menarik Bapak Ibu. Dikatakan di sana, sebelum Yesus terangkat, Tuhan Yesus mengerjakan dan mengajarkan sesuatu. Ada semacam apa itu namanya kelas khusus atau kelas pemusatan Bapak Ibu kalau kita membaca teks ini. Jadi selama beberapa saat setelah Yesus bangkit sampai Dia terangkat, Yesus menggelar kelas-kelas khusus dan training khusus. Maka tadi dikatakan Dia mengajarkan dan mengerjakan sesuatu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga mengerjakan dan mengajarkan sesuatu itu selama berapa hari? Berapa hari para saudara-saudara? Dari Dia bangkit sampai naik ke surga, dari ini Dia mengajar dan melakukan sesuatu selama berapa hari? 40 hari. Nah, Bapak Ibu para saudara-saudara, menarik di sini. Yang dilakukan Tuhan Yesus selama 40 hari tidak tertulis dalam kitab suci hari ini, tetapi kita memang perlu menggalinya. Kalau kita cinta pada Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan itu siapa, kita harus menggalinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus itu selama 40 hari mengerjakan sesuatu dan mengajarkan sesuatu, sinten sing diulang cobi? Para rasulnya, 11 rasul katakanlah. Mungkin juga ditambah dengan kandidat-kandidat rasul Yusuf dan Matias, mungkin demikian. Tetapi pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu, kinten-kinten sing ditindakake Gusti Yesus selama 40 hari, yang diajarkan Tuhan Yesus selama 40 hari apa kira-kira? Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, ini menarik Bapak Ibu. Mengapa? Karena tidak ditulis, tetapi di ayat berikutnya kita akan tahu, di bab berikutnya kita tahu. Selama 40 hari sing ditindakake Gusti Yesus Bapak Ibu, yang tidak mungkin salah adalah perjamuan bersama para muridnya yang kita warisi sekarang menjadi Ekaristi. Mungkin panjenengan akan mengatakan, kok iso
mulanya tekan kono. Sederhana Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada Kleopas dan satu murid yang lain, apa yang membuat mata Kleopas melek Bapak Ibu? Ketika Yesus memecah piring, memecah roti Bapak Ibu, ya kan? Lalu melek, oh ini Gustiku. Maka tidak mungkin Yesus itu hanya merayakan perjamuan hanya dengan Kleopas toh, karena identifikasi oh ini Gustiku memecah roti pasti akan diulang-ulang selama 40 hari. Nah itu menarik Bapak Ibu, kita pasti akan tanya, lalu relevansinya kan buat apa? Itu kan pertanyaan kita. Lalu fungsinya untuk kita zaman sekarang apa? Nah sekarang kita tahu Bapak Ibu, dengan demikian dalam tradisi gereja perdana yang diwariskan kepada kita sekarang, sing jenenge Ekaristi sing bener Bapak Ibu, kalau menurut bacaan ini loh ya, bukan menurut pikiran kita masing-masing. Ekaristi sing bener itu ditindake setahun kaping pindho saben minggu atau setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari Bapak Ibu. Maka kalau kita misalnya Ekaristi itu baru Natal dan Paskah, wah itu kurang sekali. Kalau kita misalnya itu hanya hari Minggu, Sabtu atau Minggu, itu juga kurang kalau menurut bacaan hari ini. Apa meneh wong liya Bapak Ibu itu kurang banget. Maka bacaan hari ini mengingatkan, Gusti Yesus mengajarkan selama 40 hari training khusus kepada para muridnya, memastikan supaya perjamuannya dirayakan setiap hari. Nah kemarin ada orang pintar bertanya demikian kepada saya, mengomentari permenungan ini dengan mengatakan begini, Romo, bukankah misa setiap hari itu bukan harus kami selalu yang melakukan? Bukankah di bumi ini ada 24 jam waktu? Maka kalau dino Senin tanggal 1 sing misa wong Jawa, sing sesuk tanggal 2 sing misa wong Makassar wae yo ora apa-apa. Lalu mengatakan demikian Bapak Ibu. Terus sing tanggal 3 wong Timor, tanggal 4 wong Papua. Mek bener Bapak Ibu segala suku bangsa terus awake dhewe padha wae Bapak Ibu misane sing Jawa setahun pisan gitu toh. Tapi ada orang yang berbuat mata demikian, sing penting nang donya dino kuwi ana misa sepisan wae. Kowe apa? Bapak Ibu awake dhewe kadang kala itu saking pintere misa dinyang Bapak Ibu. Kaya tuku gula beras gitu Bapak Ibu. Tapi bacaan hari ini bisa menangkal itu semua, menangis itu semua karena apa? Karena jelas tadi dikatakan 40 hari Gusti Yesus misa dengan murid yang sama. Kok misa perjamuan dengan murid yang sama. Tidak pindah-pindah, tidak pindah lingkungan, tidak pindah paroki, tidak pindah keuskupan, tapi setiap hari bisa dengan kelompok yang sama, supaya semakin membatin dan membadai. Itu yang pertama Bapak Ibu para saudara-saudara yang dilakukan, karena kita mungkin akan bertanya apa mungkin sih ditindaki Gusti Yesus? Mosok cuma sharing sana sini, mosok laku-laku apa itu namanya nostalgia dengan para muridnya, kan pastinya. Satu yang jelas tidak akan dilupakan perjamuan bersama para muridnya. Dan dari sana kita kemudian menemukan akar yang tepat kalau kita mau mencintai Tuhan, kalau kita mau menemukan Tuhan, kalau kita ingin merasakan setiap peristiwa kemuliaan Tuhan. Salah satunya adalah Ekaristi setiap hari. Menurut ini loh ya, nek jenengan bagaikannya maknanya piyambak kalian Gusti panjenengan. Tapi ini menarik Bapak. Lalu yang menjadi persoalan Bapak Ibu, kalau kita misalnya ya, kita bisa misa setiap hari, yang paling sedih siapa Bapak Ibu? Kalau panjenengan iso misa saben dino, sing paling susah, sing paling sedih sinten? Sinten? Romo, saya saben dino misa Romo susah. Nggak bisa merasakan panjenengan kalau yang mengatakan yang susah Romo enggak Bapak Ibu. Jangan juga mengatakan yang susah sing nyetak Gusti enggak Bapak Ibu. Atau yang membuat anggur boten Bapak Ibu. Yang paling susah, maka peristiwa kenaikan ke surga, sengsara Bapak dan kebangkitan Tuhan Bapak Ibu, kita diajak untuk sampai menemukan janjane nek Gusti Yesus niku nampa soro kemudian bangkit dan naik ke surga. Janjane sing paling susah itu sinten to? Yang paling menderita siapa? Setan Bapak Ibu, betul, setan paling susah. Bapak Ibu yang jenengan iso misa saben dino, misa sembahyang saben dino, sing paling susah sapa? Setane. Mergane setane rumangsa aku kok kalah. Kowe tak bujengi gen turu, gen bujengi guling, kok tangi. Impenmu tak tambahi kok tetep
tangi. Turu tak gawe enak kok tetep tangi, setane mangkel Bapak Ibu. Maka kalau kita pengen seperti Tuhan Yesus membuat setan itu jengkel, nah itu gagasannya. Misal tiap hari sembahyang setiap saat. Itu. Dan setan itu semakin jengkel kepada manusia kenapa Bapak Ibu? Karena Gusti kita itu setia menanggung sengsaranya. Maka kalau ada yang lain juga mau membuat setan itu susah, ini awake dhewe nembe nandang susah Bapak Ibu, sing tabah. Setan itu seneng nek awake dhewe susah terus mau mungal. Kok susah kok roto, kok dan ora rangno, setan seneng Bapak Ibu. Maka kalau kita susah, dirasa-rasakan saja yang tabah. Ini bukan kata bijak Bapak Ibu, tetapi saya setuju kalau Anda bisa melakukan itu, setan itu akan, apakah setan akan kemudian melepaskan panjenengan? Enggak, dia akan bekerja lebih keras lagi supaya Anda menyerah. Maka mau gimana? Mau tabah menandang susah atau tak perlu tabah? Nek jenengan ora tabah, setan itu seneng ora sak kerja luwih mempeng. Iki mung tak bodho sithik wae ambruk gitu loh. Tetapi kalau kita tabah, setannya itu kerja keras. Siapa yang mau membuat setan kerja lebih keras? Katakan. Ora mau pecinta setan. Anda pecinta setan, saudara-saudara kita semua pecinta setan ternyata Bapak. Kudune awake dhewe iki seneng gawe setan susah carane. Nah itu tadi. Setiap yang membuat kita tidak tabah, tidak kuat, merasa lelah dan macam-macam, kudu dikalahkan supaya setan itu orang lenggar tok dan Bapak Ibu apalan template mesti menungsani wis kalah. Jangan Bapak Ibu. Kita buat setan itu kreatif, nyiksa awake dhewe saya bot itu Bapak Ibu. Maka caranya kita tabah. Sakit apapun itu tulodo saking Gusti Yesus Bapak Ibu. Setan itu jengkel, susah, sedih banget, marah banget karena Yesus itu dipiloro mender mawon. Lalu dibangkitkan, ini malah diumumke saking situ, malah ini dikanugerahani mikrap ing swarga, maka dia marah. Maka sebagai balasannya Bapak Ibu karena dia tidak lagi bisa menyerang Gusti Allah, yang diserang siapa? Nah ini penderek-pendereknya ini, sing gampang ibu ini Bapak Ibu, nah ini yang diserang. Maka betul loh refleksi dulu mengatakan setiap kali kita tidak tabah, siapa yang disakiti? Setiap kali kita tidak tabah, siapa yang disakiti? Yesusnya. Maka setiap kali jalan salib kan kita selalu mendoakan, kalau saya jatuh lagi, maka Yesus dijatuhkan kembali untuk kesekian kalinya. Kalau kita tidak tahan menahan segala derita yang kita punya, tidak kuat menahan salib kita, malah kita lepaskan, maka Yesus kita jomprongkan sekali lagi. Itu kan setiap kali jalan salib. Maka Bapak Ibu para saudari, menarik apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, melakukan perjamuan, lalu mengajarkan hal yang menarik kepada para murid. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan pengajaran. Sebelum sampai pengajaran, kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari mati lalu menampakkan diri 40 hari kepada para muridnya, kira-kira kalau murid Yesus itu panjenengan Bapak Ibu, kalau para murid Yesus itu panjenengan ya, 11 murid itu panjenengan, ngerti Gustine wungu saking sedo lalu ngerti ngalakan diri kepada panjenengan, apa pertanyaan pertama yang akan Anda tanyakan kepada Yesus yang bangkit dari surga, bangkit dari mati, apa Bapak Ibu? Kalau Anda 11 murid gitu ya, dipikirkan Anda itu Yudas Iskariot lah gitu ya. Bukan Anda itu Yudas Tadius, Anda Matius, Anda Andreas, Anda Yohanes gitu lah. Kalau Anda salah satu dari murid Yesus, kalau Anda tahu Gusti Yesus itu baru saja wungu saka sedo, lalu datang jabong bersama dengan panjenengan, apa yang Anda tanyakan pada Tuhan Yesus? Kowe kan ada. Oh kita nanti kata lima ya, ono setan. Lah nek iku boten sajine oke banget mesti wonten. Mereka sudah tahu ada setan. Yang lain lagi, apa yang ditanyakan oleh para murid kira-kira? Apa jawaban paling kreatif tetapi ada dasar kitab sucinya yang bisa kita pikirkan Bapak Ibu? Nek ono setan rasa tekon, orang murid wis dok ini Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan pada orang yang baru saja bangkit dari mati? Apa coba?
Gusti kula paring derek boten yang lain lagi. Oh, oke. Nah, ya betul. Nah, yang ditanyakan para murid pasti seperti kita, kalau punya kenalan baru saja tangi saka mati suri. Apa yang ditanyakan? Surga kuwi kaya ngopo? Gitu kan, itu yang ditanyakan. Gusti, surga kuwi kaya ngopo to? Ombo apa julut? Warnane putih apa abang? Ayu-ayu, isine pidodari-pidodoro. Apakah saya kalau masuk ke sana nanti akan dapat istri yang lebih cantik ganti istri saya yang jelek ini? Nah gitu. Apa saya akan dapat suami yang lebih ganteng daripada suami saya yang perutnya buncit ini? Nah gitu. Itu pertanyaan mereka, itu relevan banget untuk kita. Tetapi rupa-rupanya bacaan hari ini memberi kejelasan Bapak Ibu. Gusti Yesus itu tidak mudah dialihkan fokusnya. Maka Yesus tidak mengatakan surga ini. Buktinya apa? Tidak ditulis dalam kitab suci Bapak Ibu. Para murid tetap tidak mendapat jawaban. Pasti Yesus hanya mengatakan sok ben wae kanggo kejutan yo. Nek kowe mlebu kowe bakal ngerti. Nek tak kandhani ora bakal kaget kowe. Supaya sesuk nek kowe mlebu kowe kaget seneng mergo nate tak kandhani. Maka tidak ditulis dalam kitab suci. Mengapa tidak ditulis? Karena jelas para murid itu senadyan setiap hari mungkin tanya, Gusti piye to surga ki piye? Apalagi Yohanes itu kan murid yang paling dicintai. Nek didhawuhi kanca-kancane sing luwih tuwa, ono to tekono kaya ngopo. Maka kan biasanya juru bicaranya si Yohanes ngerampek Gusti Yesus, lenggat-lenggot gitu loh. Tetapi ternyata pada Yohanes pun Yesus tidak mengatakan apa. Bukti yang kitab suci tidak menulis apa. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Bapak Ibu? Nah, yang diajarkan itu menarik. Dalam halaman 3, paragraf kedua, pertanyaan kalau di tempat saya ya, kalau di tempat Bapak Ibu saya tidak tahu. Di halaman 3, paragraf kedua baris terakhir dikatakan, Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara, artinya mengajar mereka tentang keratoning swarga. Nah, Yesus mengajar tentang kerajaan Tuhan, tetapi Yesus tidak mengatakan kerajaan surga itu seperti apa. Mengajar tentang kerajaan surga itu berarti Bapak Ibu menitipkan pekerjaan pada para murid. Yang kowe pengen mlebu keratoning swarga, ora usah kowe kudu ngerti saiki jeroning swarga ki kaya ngopo, ora perlu. Ning sing penting kanggo kowe sing isih urip ana ing alam donya menika. Nah, ini yang relevan untuk kita. Pak Bu pun boten sah nyuwun pirsa marang tiyang masis pinter. Tak perlu tanya pada ketua lingkungan, ketua wilayah, tak perlu lagi tanya pada suster bidan, apalagi diakon, nggak perlu. Apalagi tanya pada saya, nggak perlu. Apalagi tanya pada orang yang baru saja bangkit dari mati surinya. Tak perlu tanya surgoki koyo ngopo. Itu nggak relevan Bapak Ibu, kecuali Anda segera ingin mengakhiri hayat. Ada yang ingin segera ada nggak? Nggak ada kan? Saya tanya ada. Siapa yang ingin segera MATI? Ada nggak? Jangan. Nggak ada. Umumnya nggak ada Bapak Ibu. Maka kalau kita nggak ada yang ingin segera mati, berarti kita ingin hidup. Nah, kanggo wong relevan nggak? Masuk akal nggak? Tanya surga gitu yang ngomong. Nggak masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita mau mati, kita baru tanya surga itu seperti apa. Lalu dengan saya tanya, siapa yang ingin umur itu? Oh ya Allah, ya wes dengan di oke. Siapa yang ditanya mau segera mati? Nggak ada. Siapa yang mau usia panjang? Nggak ada. Siapa yang mau usia panjang? Nggak ada juga, nggak ada. Ya wes, semoga usia Anda sak cukupe. Gusti dipun mugi umat ingkang nisa ing enjing menika yuswane dicukupi mawon. Mangke sonten apa sesuk. Nah, Bapak Ibu para saudara, tidak ada orang yang ingin mati, kita semua ingin hidup. Maka bagi Yesus jawabannya relevan, yang diajarkan relevan. Kowe iki ora perlu ngerti jeroning swarga kaya apa, ning sing kudu kok mangerteni piye carane kaswargan tegak ana ing alam dunya. Hanya begitu aja. Apa yang perlu kita lakukan supaya surga itu mulai bisa dicicipi sekarang? Nah, yang diajarkan Tuhan dalam bacaan hari ini hanya dua Bapak Ibu para saudari-saudara. Yang pertama, kita senantiasa diajak meneladan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu menyampaikan kebenaran. Yang benar-benar baiklah Bapak Ibu yang kita sampaikan pada setiap orang.
Besok hari Minggu akan dibahas panjang lebar oleh Paus Leo pasti. Karena besok hari Minggu, Minggu Paskah yang ke-7, hari komunikasi sedunia. Pasti salah satu titik pijaknya adalah yuk sebagai orang-orang yang pitoyo marang Gusti Yesus, kita bicara yang benar. Maka kalau kita bicara benar, orang mendengar kata-kata yang benar, informasi yang benar, di sanalah kerajaan Allah sudah boleh dirasakan di dunia ini. Sekali lagi bertanya surga ini isinya koyo ngopo ora relevan Bapak Ibu, tidak berguna mungkin. Tapi kalau kita bertanya seperti apa saya bisa ikut serta mewujudkan kerajaan surga, Tuhan menjawab. Mari kita berlatih meneladan Tuhan bicara yang benar, menyampaikan informasi yang benar. Besok minggu itu akan panjang lebar dibahas oleh Paus Leo. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bertindak keadilan. Mengapa melakukan yang adil? Mengapa? Yesus tadi mengatakan ada baptisan Yohanes, tetapi Tuhan Yesus tadi juga mengatakan kamu akan dinaungi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ketika hadir dalam diri kita mengajak kita memperbarui sesuatu. Dengan demikian kita diajak untuk melakukan keadilan. Maka itu ajarannya Bapak Ibu, para saudara-saudara. Kita tak perlu tahu lagi isi kerajaan surga seperti apa. Pokoknya mesti sapu indah itu saja. Tidak perlu tanya karena aku wis tercapai atau belum. Selimutnya opo, asini opo, wis rasa kita oke Bapak Ibu, enggak usah. Menune dino Senin opo enggak perlu ditanyakan. Gitu ya. Sesuk anakku cegak karo sapa, mantan utawa karo sapa terserah. Enggak ada urusan dengan itu. Enggak relevan. Relevan dalam kehidupan kita yang lebih bermanfaat. Kita tanya, Gusti, apa yang perlu saya upayakan supaya surga bisa terjadi seperti dalam doa Bapa kami, di atas bumi seperti di dalam surga. Maka yang perlu kita lakukan, yuk kita belajar bicara benar, nulodo Sang Kristus. Lalu yang kedua, yuk kita mengupayakan tindakan-tindakan pekerjaan keadilan dalam apapun yang kita lakukan. Dari Bapak sing adil, dari pastor sing adil, dari putra putri sing adil, dari prodiakon sing adil, jadi pekerja yang adil dengan cara kita masing-masing. Semoga dengan demikian kita kembali ke pertemuan yang nomor 1. Semoga dengan demikian kita semakin mencintai Tuhan, semakin menemukan Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.